Kemudian siapa yang sudah selesai untuk tugasnya tentang pertemuan. Jadi ini yang buku tugasnya yang saya tulis di masingnya sebagai absensi juga untuk pertemuan yang lalu saya tertarik. Siapa yang sudah selesai? Sudah selesai. Apa soal yang pertama saya berikan? Coba tuliskan tulis apa? Yang lain biasanya tidak semua. Referensinya di mana? Atau cuma tidak berpengaruh saja atau ada referensi kita lihat? Google, silakan tulis. Apa namanya Google? Sebelum kita masuk ke materi ini benda sebelum kita masuk kita harus mengetahui seperti apa itu gerak
kalau benda yang tidak bergerak, misalnya saya tentukan batu, ketika kamu dorong tidak bergerak itu tidak berpindah, itu bergerak tidak bergerak. Jadi ya, sebelum masuk ke penjelasan ini, kalau kita menuliskan sebuah pengertian, kita tidak paham sebenarnya apa yang kita tulis ini, jangan nulis saja, kita harus cek itu, kita harus pelajari juga seperti apa itu. Misalnya tidak bergerak, menjelaskan itu harus paham. Tak jangan sama jawabannya. Coba yang sudah dituliskan di atas, pemahaman kamu tentang melihat pengertian ini bagaimana? Contohkan misalnya contoh. Jadi benda itu bergerak, dikatakan benda bergerak ketika berpindah tempat itu bisa dikatakan. Jadi kalau tidak berpindah tempat itu tidak bergerak. Ini kucing bergerak tidak? Ini bergerak, memang bergerak, tapi dalam fisika sesuai dengan dituliskan di ini yang bilang tadi. Apa benar ini? Tidak bisa berpindah tempat. Bergerak dikatakan fisika itu benda yang bisa berpindah tempat. Ini kucing sebenarnya berpindah tempat, kepalanya yang berpindah tempat dari tali yang biasa bergeser ke kanan.
skala atau skala? Skala. Skala. Yang berarti memiliki nilai. Kemudian yang kedua, perpindahan perubahan posisi suatu benda dalam waktu tertentu. Jadi ya, mungkin untuk penjelasannya kita bisa jadi hari ini yang dituliskan di atas ada 3 termasuk di dalam materi gerak lurus. Jadi ini kita belajar gerak lurus. Pada minggu lalu mungkin ini sebagai pengantar, jadi sebagai pengantar pertemuan kita di dalamnya juga gerak lurus kita belajar tentang jarak dan perpindahan. Kita juga belajar pelajaran dan kecepatan, pelajaran dan kecepatan rata-rata, kemudian pelajaran dan kecepatan sesaat. Ini besaran-besaran di dalam gerak lurus. Ini yang kita pelajari. Kemudian gerak lurus itu ada 2 jenisnya. Yang pertama itu dituliskan di tugasnya juga, gerak lurus beraturan. Kemudian yang kedua gerak lurus berubah beraturan. Ini yang kita mau pelajari. Saya mengenai ini, mungkin dijawabnya karena ada tugas saya yang memberikan gerak lurus beraturan. Apa sih gerak lurus beraturan? Yang dituliskan dibaca, saya bisa baca. Yang belakang lumayan. Wahyu juga bacakan ini apa itu gerak lurus beraturan. Bisa contoh, bisa contohnya seperti apa? Mobil yang berjalan dengan kecepatan cepat. Sebutkan mobil yang berjalan dengan kecepatan cepat. Jadi, kenapa dikatakan gerak lurus beraturan? Karena di setiap, misalnya berapa itu disebutkan di situ, ada misalnya di sini disebutkan misalnya 1 jam, kecepatannya 1 jam per 1 kilometer per jam misalnya kecepatannya. Jadi gerak lurus beraturan itu kecepatannya tetap dari awal sampai akhir itu kecepatannya tetap disebutkan di misalnya. Kenapa dikatakan beraturan? Kenapa dikatakan beraturan? Kenapa sebelum yang kecepatannya tetap itu dikatakan beraturan? Wahab, kenapa mobil sekarang tadi disebutkan ini kecepatannya dikatakan gerak lurus beraturan, dicontohkan. Kenapa? Karena pada rentang waktu yang sama terjadi perpindahan yang besar bersama. Apa tadi yang pertama? Coba buka masih ini dulu. Karena pada rentang waktu yang sama terjadi perpindahan yang besar bersama. Tadi misalnya kita tentukan rentang waktu tertentu kecepatannya perpindahannya sama. Ini kita dapatkan sebuah titik awal misalnya, ini titik akhir dari sebuah mobil misalnya, perjalanan dari sebuah mobil. Berapa titik kecepatannya di sini?
sama KRL itu masih sama. Apa dalam perjalanan ini semua kecepatannya 1 km per jam. Dikatakan hari ini katanya juga bahwa dalam beberapa rute tertentu itu perpindahannya tetap misalnya jarak ini kan 1 km kita bagi dua ini kita anggap ini 2,5 km per jam di sini. Misalnya perjalanannya sampai di sini misalnya, itu kecepatannya dengan jaraknya ini sama. Misalnya ini dalam satu atau 1 menit misalnya. Dalam perjalanan 1 menit itu misalnya kita anggap ini berapa meter misalnya. Kita anggap 2 meter misalnya. 1 menit itu misalnya 2 meter perjalanannya dari semua mobil ini. Dan 1 menit bisa tempuh 2 meter misalnya. Nah, kemudian untuk menit kedua atau 2 menit selanjutnya itu kecepatannya jarak yang ditempuh itu 2 meter lagi. Jadi, kemudian 3 menit selanjutnya 2 meter lagi jaraknya yang ditempuh. Kemudian misalnya di akhir sampai menit ke 60 di menit ke 60 atau sama dengan 1 jam. Rentang yang per menit itu rata-rata 2 meter. Jadi yang dikatakan kecepatannya tetap, tidak ada perubahan kecepatan. Sama misalnya 1 km per jam kecepatannya ini. Paham? Coba ada yang tidak paham pertanyaan? Paham? Dalam rentang ini perpindahannya pada mobil itu sama dengan menit kedua. Ini tidak ada perubahan kecepatan misalnya. Menit kedua itu 2 meter per jam dan kecepatannya tetap. Di sini kecepatannya 1 km, di sini juga 1 km per jam, di sini juga 1 km per jam. Paham? Juga kecepatan misalnya naik motor itu, kita naik motor. Dalam 1 menit kita naik motor 20 meter misalnya jarak tempuhnya. Yang 4 menit lagi kita 4 menit jaraknya lagi 20 meter. Itu tidak ada perubahan kecepatan. Misalnya kecepatannya yang tadi misalnya 60 km per jam, tetap 60 km. Punya menit kedua 60 lagi, menit ketiga 60 lagi. Paham? Ya, makanya kita kalian tidak perlu berarti tidak perlu kecepatannya. Beda lagi kalau misalnya ini. Beda lagi misalnya menit pertama 1 menit pertama ini 1 menit pertama jaraknya 2 meter. Yang kecepatan 1 km misalnya kita tentukan. Kemudian menit kedua ini menit kedua 2 menit berikutnya ini jaraknya jarak ditempuh itu 3 meter dan berubah kecepatannya, misalnya kecepatannya tidak lagi 1 km per jam tapi 0,5 km per jam kecepatan mobil misalnya. Ini kita tadi bukan berlaku seperti
dengan tahu apa tidak? Paham itu? Kemudian gerak lurus berubah peraturan. Siapa yang bisa sebutkan? Wahab, selesai Wahab. Kemudian Fitri. Sudah tadi kita jawab yang gerak lurus berubah peraturan. Coba selesai kita lurus. Apa itu gerak lurus berubah peraturan? Kita baca. Siapa yang bawa buku? Siapa yang tulis juga? Sri Mandala. Yang lurus berubah peraturan adalah mobil yang direm mendadak. Mobil yang direm mendadak. Mobil yang direm mendadak. Jadi kecepatannya berubah tidak? Berubah. Per waktu itu, per waktunya misalnya 1 menit, kemudian menit per tahun menit itu berubah kecepatannya karena direm. Jadi itu yang dimaksud. Jadi gerak lurus berubah peraturan. Kenapa peraturan? Karena di dalam satu per menitnya itu atau per waktunya itu dia berubah, tapi peraturan misalnya 1 menit pertama itu misalnya kecepatannya 20 misalnya 20 km per jam. 2 menit